Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, benar-benar saat ini adalah saat keberuntungan bagi kita. Benar-benar kita merasa ruhaniyah daripada Rasul bersama kita. Kenikmatan batin kita merasa bagaimana dekatnya kita saat ini bersama Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah ini akan menjadi penyambung kita dengan Nabi Muhammad setelah kita telah lama bergelimang dalam hawa nafsu kita, dalam duniawi kita. Semoga insyaallah saat ini akan membuka segala yang menutup hati kita dan mendekatkan diri kita kembali kepada Rasulullah. Tadi yang dibaca menggambarkan bagaimana keadaan Rasulullah dan keadaan keluarga Rasulullah. Saya akan menerjemahkan dan camkan baik-baik bagaimana seorang nabi kekasih Allah dalam kehidupannya mempunyai seorang putri yang paling dicintai, dan bagaimana keadaan kehidupan beliau. Imam Ghazali meriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, riwayat dari Imran bin Husain, seorang sahabat Rasul. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Kanat li min Rasulillahi manzilatun wajah." Aku mempunyai satu kedudukan khusus dengan Rasulullah, mempunyai hubungan khusus dengan Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Faqal, maka Rasulullah berkata kepada Imran, "Ya Imranu, inna laka indana manzilatan wajahan, fahal laka fi iyadati Fatimah binti Rasulillah." Wahai Imran, engkau memiliki padaku satu hubungan khusus, dan aku ingin mengajak engkau untuk menjenguk putriku Fatimah. Berkenankah engkau bersama aku ke tempat putriku Fatimah? Wa qultu na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka kata Imran, ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, pasti ya Rasulullah. Faqama wa qumtu ma'ahu, maka berdiri Rasulullah dan aku mengikuti berdiri bersama Rasulullah
untuk menuju ke rumah putri beliau Fatimah Zahra. Hatta waqaftu bi babi manzili Fatimah, sampai akhirnya di pintu rumah Fatimah Zahra. Faqara al-bab, maka Nabi mengetuk pintu. Qala assalamu alaikum, a'adkhulu, bolehkah aku masuk, kata Rasulullah, meminta izin kepada Fatimah Zahra. Faqalat udkhul ya Rasulullah, masuklah wahai Rasulullah, silakan wahai Rasulullah. Qala ana wa man ma'i, aku bersama temanku. Qalat wa man ma'aka ya Rasulullah, teman anda siapa ya Rasulullah yang bersama dengan anda? Faqala Imran bin Husain, Imran bin Husain, temanku Imran bin Husain. Faqalat walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyya ma 'alayya illa 'aba'ah, demi Tuhan yang mengutus engkau sebagai nabi wahai ayah, tidak ada yang menempel di badan putrimu kecuali satu selimut. Tidak memiliki pakaian Fatimah Zahra, hanya selimut yang menempel ada di tubuh putrimu wahai ayah, wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi berkata, isna'i biha hakadha wa hakadha, wahai putriku, cobalah kamu pakai selimut itu dengan cara demikian, diatur oleh Rasulullah. Nabi memberikan wa asyara biyadihi, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya, diputar begini nak, dipakai begini nak. Faqalat hada jasadi faqad waraitu fa kaifa bi ra'si, sudah ya Rasul, aku sudah tutup badanku, udah aku tutup badanku, tapi kepala belum aku tutup ya Rasul, kepala masih terbuka ya Rasul. Fa alqa ilaiha mala'atan kanat alaihi khaliqah, kemudian Rasulullah mengambil serbannya yang udah kumal, yang udah banyak robek, dilemparkan ke rumah Fatimah, sambil Nabi menyatakan suddi biha ala ra'siki, ikatkan ada di kepala kamu wahai Fatimah ini untuk menutup kepala kamu. Tsumma adinat lahu fadakhal, kemudian Siti Fatimah mempersilahkan masuk setelah tertutup. Masuklah Rasulullah. Faqal, maka Nabi masuk bertemu dengan putrinya, dan Nabi memberikan salam, assalamu alayki ya bintah, kaifa asbahti, assalamu alayki wahai putriku, bagaimana keadaan kamu wahai putriku? Qalat asbahtu wallahi waj'ah wa zadani waj'an ala ma bi anni lastu aqdiru ala ta'amin akuluh faqad ajhadani al-ju'. Wahai ayah, kami susah dan semakin susah setiap saatnya. Benar-benar saat ini kami merasa lapar, karena kami tidak mampu mempunyai sesuap nasi atau sepotong roti pun untuk makan. Kami tidak makan, kami kelaparan sekarang wahai Rasul. Pakaian hanya menempel pada badan, lapar pun tidak bisa. Kami tutup dengan makanan karena kami tidak memiliki apa-apa.
Fabaka Rasulullah. Rasulullah menangis. Putri Rasulullah, Anda bayangkan putri Anda bayangkan anak-anak Anda bayangkan keluarga Anda. Fatimah Zahra, tidak ada sesuap nasi pun untuk dimakan. Tidak ada pakaian untuk menutup badannya. وقال لا تجزعي يا بنتاه فوالله ما ذقت طعاما منذ 3 وإني لأكرم على الله منك ولو سألت ربي لأطعمني ولكن آثرت الآخرة على الدنيا. Nabi berkata, wahai putriku, jangan mengeluh. Demi Allah, aku tidak merasakan makan semenjak 3 hari. 3 hari aku tidak makan, wahai putriku. Aku lebih mulia dari kamu. Kalau aku memohon kepada Allah, niscaya Allah pasti akan memberi makan kepada aku. Walakinni athartu akhirah 'ala dunya. Tetapi aku sengaja lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Aku bisa memohon kepada Tuhanku untuk diberi makan, wahai putriku. Tetapi aku tidak peduli dengan dunia yang menimpa aku, karena harapanku adalah akhirat. Fadharabah biyadihi ala mankibiha. Kemudian Rasulullah menepuk kepada pundak Siti Fatimah. Wa qala laha abshiri, wa wallahi innaki la sayyidatu nisa'i ahli jannah. Nabi menepuk putrinya Fatimah dan menyatakan, berbahagialah wahai putriku, berbahagialah karena Allah menjadikan kamu sebagai ratu ada di surga nantinya. Sekalipun engkau susah di dunia, Allah telah melantik kamu, engkau menjadi ratu ada di surga. Faqalat fa aina Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam imra'atu Imran. Kemudian Siti Fatimah bertanya, kalau begitu gimana Asiyah perempuan Fir'aun dan Maryam putri Imran ibu Nabi Isa yang Allah pilih di antara perempuan yang lainnya? Faqala Asiyatu sayyidatu nisa'i alamiha wa Maryamu sayyidatu nisa'i alamiha wa Khadijatu sayyidatu nisa'i alamiha wa anti sayyidatu nisa'i alamiki. Asiyah ratu bagi nisa alamnya, ya alamnya yang ia hidup di zamannya. Maryam menjadi ratu ada di surga bagi perempuan-perempuan yang hidup ada di zamannya. Khadijah menjadi ratu ada di surga bagi perempuan-perempuan yang hidup di zamannya. Dan engkau menjadi ratu bagi wanita umat Muhammad yang hidup ada di zamanmu. Inna kunna fi buyutin min khasabin la adha fiha wa la sakhab. Engkau telah disediakan di surga rumah yang indah, yang tidak ada sedikit gangguan sedikit pun, yang tidak ada gangguan sedikit pun, rumah yang tenang, yang indah. Thumma qala laha
Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Igna'i bi ibni ammiki fa wallahi laqad zawwajtuki sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah." Wahai putriku, terimalah dengan senang hati, puaslah dengan suamimu, puaslah dengan suamimu, karena aku telah mengawinkan kamu dengan seseorang yang mulia di bumi, ya, dan yang mulia ada di akhirat. Allah, Allah. Anda bayangkan bagaimana kehidupan Muhammad Rasulullah dan bagaimana kehidupan kita semuanya di atas dunia ini. Setiap makanan yang kita makan itu adalah karena berkah Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah perutnya kosong karena tidak ada makanan? Anda, wahai cucu Rasulullah, bagaimana Anda dengan sepuas-puasnya merasakan kenikmatan dunia? Nenek Anda Fatimah Zahra hanya kain yang menutup badannya. Fatimah Zahra, datu Anda merasa lapar karena kekurangan makanan. Padahal Anda dimuliakan karena Fatimah dan karena Muhammad Rasulullah. Masihkah ada kekurangan daripada nikmat Allah yang Allah berikan? Tidakkah itu adalah membantu Anda untuk lebih taat dan takwa kepada Allah? Tapi kenapa kenikmatan Allah yang seharusnya Anda gunakan untuk ibadah, Anda gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Anda gunakan untuk menyakiti hati Rasulullah. Anda gunakan untuk mengecewakan Fatimah Zahra. Karena itu, niatkan dari sekarang, jadilah anak cucu Rasulullah yang bisa membahagiakan Rasulullah. Jadilah umat yang biasa membuat hati Rasulullah senang dengan kita. Jadilah manusia-manusia yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Muhammad Rasulullah, seluruh kehidupannya tidak pernah terpikirkan untuk menikmati di atas dunia ini. Diriwayatkan Sayyidatuna Fatimah pernah membuat roti dengan tangan mulia beliau. Roti dari gandum yang ditumbuk sendiri, yang dibuat sendiri. Ketika akan menikmati itu roti, mengingat ayahnya Rasulullah. Ditaruh itu roti, ada di satu tempat, dihantarkan ke rumah Muhammad Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, Siti Fatimah menyodorkan, "Wahai ayah, ini adalah roti buatan putrimu sendiri. Ini adalah roti buatan tangan putrimu sendiri." Diambil oleh Rasulullah sambil memuji dan bersyukur kepada Allah. "Alhamdulillah, ya Fatihah, ya Fatimah, innahu la awwalu ta'amin mundu salat." Wahai Fatimah, ini adalah makanan pertama semenjak 3 hari, wahai Fatimah. Makanan pertama semenjak 3 hari, wahai Fatimah.
Lihat bagaimana kehidupan yang sangat sederhana itu. Tapi tidak merubah wajah Rasulullah, selalu senyum, selalu berseri-seri. Tidak merubah ibadah beliau sedikit pun, semangatnya tidak kurang. Perhatian sama umatnya tidak kurang. Begitulah keadaan Muhammad bin Abdullah. Dan bagaimana Allah telah memberikan segala macam kepada anda. Hitungan harta anda. Lihat makanan yang disediakan untuk anda. Berapa banyak pakaian yang anda miliki. Kenapa anda tidak hargai lagi syariatnya Muhammad Rasulullah, ajaran Muhammad Rasulullah? Kenapa tidak anda pertahankan ajaran suci ini? Kenapa anda remehkan? Datuk anda membawa ajaran mulia ini dengan susah payah. Karena itu celaka sekali kalau ada orang yang menyakiti hati Rasulullah. Bahaya sekali kalau ada orang yang membuat kecewa Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak perlu kita panjang lebar untuk berbicara dalam majlis ini. Tapi marilah saat ini kita membuat satu perjanjian kepada Rasulullah. Ini adalah majlisnya Nabi Muhammad. Ini adalah undangannya Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin dari rumah anda melangkahkan kaki di majlis ini kecuali karena ada ikatan cinta dengan Rasulullah. Dan sekarang setelah kita menta'zim Rasulullah, menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi, yakinlah Nabi hadir bersama kita. Dan mari kita berjanji disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh para malaikat Allah, disaksikan oleh Rabbul Alamin. Kita berjanji kita akan jaga kewajiban Allah. Kita tinggalkan segala larangan Allah. Kita bertobat daripada segala bentuk maksiat. Kita bertobat daripada zina, daripada minum khamar, daripada narkoba, daripada perjudian, daripada renten, daripada riba. Kita bertobat daripada segala bentuk pelanggaran, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa. Kita wasiatkan nanti sepulang daripada majlis ini anak-anak kita untuk bisa mengikuti akhlaknya Nabi, ajaran Nabi. Putri-putri kita nasihatkan sebentar lagi, jangan sampai memakai pakaian yang ketat yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul. Kita perintahkan kepada putri-putri kita untuk pakai pakaian yang sopan. Kita perintahkan kepada putri-putri kita untuk menutup kepalanya. Lihat bagaimana Fatimah Az-Zahra. Jangan sampai mengecewakan Fatimah Az-Zahra. Kita sisihkan harta kita untuk membantu fuqara, untuk membantu masakin, untuk membantu cucu-cucu Rasulullah yang banyak mengadahkan tangannya menunggu bantuan anda, yang mereka kadang-kadang hampir putus asa. Anda biarkan mereka merendahkan dirinya kepada orang lain, memohon bantuan, sedangkan anda mampu diberi harta lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan, kita angkat bagaimana kedudukan Muhammad bin Abdullah. Umatnya Nabi jangan sampai menderita, cucunya Nabi jangan sampai menderita, pecinta Nabi jangan sampai menderita. Kita usahakan mereka menjadi orang yang berbahagia, karena Nabi tidak akan senang kalau ada kesusahan pada umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, terimalah segala permohonan kami.
Kuatkan Islam dan iman dalam hati kami, juga kepada anak-anak kami. Hidupkan kami dalam keadaan Islam dan iman, matikan kami dalam keadaan Islam dan iman, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Lindungi kami daripada kerusakan akidah, kerusakan faham, kerusakan akhlak. Ya Rabb, kembalikan saudara-saudara kami ke jalan yang Engkau ridhai. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang jauh, dekatkan kembali kepada tariqatus salaf. Satukan kami ya Allah dalam tariqatul aba wal ajdad. Ya Allah, bukalah pintu hidayah-Mu. Ya Allah, bukalah pintu ridha-Mu. Ridhai kami semua. Dengarkan segala permohonan kami. Kami memohon berkat Nabi Muhammad. Rahmati kami dunia sampai akhirat. Muliakan kami dunia sampai akhirat. Selamatkan kami dunia sampai akhirat. Lindungi kami dunia sampai akhirat. Ya Rabb, ya Allah. Kami mohon anak-anak kami jadikan anak yang saleh ya Rabb. Jadikan mereka anak-anak yang bisa membahagiakan hati Rasulullah, hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra, hati daripada abauna wa aslafuna salihun. Jadikan mereka ulama al-amilin. Jadikan mereka orang-orang yang punya akhlakul karimah. Jadikan mereka orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Ya Rabb, kami tidak bisa meneruskan, kami tidak bisa menjaga apa yang telah dibawa oleh abauna wa aslafuna. Jadikan anak-anak kami penerus mereka ya Rabb. Jadikan anak-anak kami meneruskan perjuangan mereka ya Rabb. Jadikan anak-anak kami mengikuti tariqah mereka ya Rabb. Jangan sampai mereka keluar daripada jarul aslafus salihin ya Rabbal alamin. Ya Rabb, orang tua kami ya Allah yang masih hidup, beri panjang umur, sehat wal afiat, mati'na bihayatihim. Jadikan kami anak yang bisa berbakti. Jadikan kami anak yang bisa mendapatkan ridha orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami, beri sehat wal afiat orang tua kami, beri rezeki yang lancar orang tua kami, beri kebahagiaan orang tua kami. Orang tua kami yang meninggal dunia ya Rabb, jadikan kuburannya kuburan surga ya Rabb. Tutuplah segala amal perbuatan kami yang jelek, jangan sampai diketahui oleh orang tua kami ya Rabb. Sampaikan kepada mereka amal ibadah kami, amal kebaikan kami ya Allah. Mereka telah mendidik kami, mereka telah membiayai hidup kami. Jangan Engkau azab orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburannya benderang, terang benderang dengan cahaya iman ya Allah. Terima amal kebaikannya, ampuni segala dosanya, sebagaimana Engkau pernah mentakdir kami hidup berbahagia bersama mereka di dunia, bersama anak-anak kami di dunia. Jadikan kami berkumpul bersama mereka bersama-sama ada di surga-Mu ya Allah. Jangan dipisahkan kami daripada mereka, jangan dipisahkan kami daripada mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Semua yang hadir majlis ini yang punya hajat, sampaikan hajatnya ya Rabb. Semua yang hadir majlis ini yang punya dosa, ampuni dosanya ya Rabb. Semua yang majlis ini keluarganya yang ada yang sakit, beri kesembuhan ya Rabb. Semua yang hadir majlis ini ya Allah, takdirkan tahun yang akan datang bisa menghadiri kembali dalam keadaan sehat wal afiat, zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.